Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Empat kasus positif yang menimpa staf kepelatihan Roberto Mancini dan yang terbaru Leonardo Bonucci juga terkonfirmasi positif COVID-19. Membuat Inter menerapkan protokol super ketat kepada 3 penggawa mereka yang mendapat panggilan, yakni Nicolo Barella, Stefano Sensi, dan Alessandro Bastoni. FC Inter 1908.it mengabarkan jika ketiga pemain ini hanya diizinkan mengganti pakaian mereka di kamar masing-masing dan bukan di ruang ganti, dan kemudian menjalani tes swab. Bukan tidak mungkin tim Dr. Volpi menerapkan langkah antisipasi tambahan. Sementara itu terkait cedera Alessandro Bastoni, sang pemain tak mengalami masalah serius dan seharusnya ia akan baik-baik saja. Namun tetap kondisinya akan dievaluasi begitu tiba di Appiano Gentile. Inter sempat prihatin atas kesehatan Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Stefano Sensi, dengan Antonio Conte mengandalkan mereka untuk pertandingan Serie A hari Sabtu di Bologna. Namun FC Inter 1908.it telah melaporkan bahwa ketiganya dinyatakan negatif untuk COVID-19 bersama dengan rekan internasional mereka Christian Eriksen dan Andre Radu. Tes negatif Barella, Bastoni, dan Sensi memungkinkan mereka dan pasangan lainnya menyelesaikan sesi latihan individu di Appiano Gentile hari ini. Inter sendiri kembali dihantui penyebaran COVID-19 di tubuh tim usai sekitar 2 pekan lalu 4 pemain mereka terkonfirmasi positif, yakni Danilo De Ambrosio, Stefan De Vrij, Matthias Vecino, dan Samir Handanovic. Saat ini hanya tersisa De Ambrosio yang belum pulih dari virus ini. Roberto Gagliardini kemungkinan akan masuk starting 11 untuk laga tandang Inter Milan melawan Bologna pada Minggu 4 April 2021, menurut laporan dari Gazzetta dello Sport. Surat kabar yang berbasis di Milano itu yakin bahwa pelatih Antonio Conte akan mengistirahatkan Eriksen setelah sang gelandang kembali ke Milano dari tugas internasionalnya bersama Denmark. Gagliardini sebelumnya menjadi starter dalam pertandingan terakhir di Inter di Torino pada 14 Maret dan ia saat ini difavoritkan untuk kembali memulai di pertandingan yang bakal berlangsung di Stadio Renato Dallara. Selain itu, kiper Samir Handanovic akan kembali beraksi setelah pulih dari COVID-19. Sementara Andrea Ranocchia diperkirakan akan menggantikan Stefan De Vrij yang baru pulih dari virus corona. Inter bisa saja kehilangan kemenangan di 3 laga tapi masih bisa memenangkan Scudetto seperti yang dilaporkan media Italia. Corriere dello Sport menunjukkan bahwa Napoli, Roma, dan Juventus adalah tim teratas yang tersisa dalam jadwal Nerazzurri sebelum akhir musim. Inter unggul 6 poin dari AC Milan di urutan kedua tetapi mereka memiliki 1 pertandingan sisa yang akan memberi mereka keunggulan 9 poin dengan kemenangan melawan Sassuolo. Ini berarti tim Antonio Conte bisa saja kehilangan ketiga pertandingan besar mereka yang tersisa dan masih meraih Scudetto. Inter hanya membutuhkan 8 kemenangan dari 11 pertandingan terakhir mereka untuk memenangkan gelar Liga pertama klub sejak 2010. Lanjut surat kabar yang berbasis di Roma itu. Belum ada kepastian terkait masa depan Ivan Perisic di Inter meskipun performanya sedang bagus-bagusnya akhir-akhir ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ada 3 opsi yang tersedia untuk pemain berusia 32 tahun itu yang telah menemukan kembali penampilan terbaiknya di Inter setelah berjuang untuk beradaptasi di posisi barunya sebagai bek sayap kiri di bawah asuhan Antonio Conte. Inter dapat memilih untuk tidak memperbarui kontrak Perisic yang akan berakhir pada 2022 dan menjualnya pada akhir musim ini untuk menghindari kepergiannya secara gratis pada musim panas tahun depan. Atau mereka dapat membiarkannya bermain di tahun terakhirnya tanpa pembaruan kontrak. Alternatif ketiga adalah Inter bisa memperpanjang masa kontraknya bersama dengan 5 pemain Inter lainnya, yakni Lautaro Martinez,
Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, dan Danilo De Ambrosio. Terlepas dari penampilan Perisic yang luar biasa sejak akhir Januari, surat kabar yang berbasis di Milan itu mengatakan bahwa sangat sulit untuk memprediksi jalur mana yang akan dipilih Inter untuk pemain timnas Kroasia itu. Inter Milan telah mengarahkan fokus mereka pada kiper Trabzonspor, Uğurcan Çakır, menurut laporan dari media Turki Karadeniz Gazetesi. Direktur olahraga Nerazzurri Piero Ausilio siap terbang ke Istanbul untuk memulai negosiasi dengan manajemen Trabzonspor soal kemungkinan kepindahan Çakır ke Milano. Çakır saat ini dibanderol oleh tim Super League senilai 30 juta euro, tetapi mereka juga menginginkan persentase hasil penjualan di masa depan sekitar 25%. Kiper berusia 24 tahun itu telah membuat 29 penampilan di semua kompetisi untuk tim Abdullah Afki musim ini, di mana ia sukses mencatatkan 10 kali clean sheet. Çakır telah membuat 7 penampilan untuk tim senior Turki di mana ia menjadi starter di 3 laga kualifikasi Piala Dunia FIFA selama bulan Maret 2021. Corriere dello Sport melaporkan Inter Milan harus menguangkan salah satu pemain kunci mereka di bursa transfer musim panas ini demi keseimbangan neraca keuangan. Nerazzurri akan membutuhkan setidaknya satu penjualan penting di akhir musim karena mereka diprediksi akan mencatatkan kerugian hingga 130 juta euro untuk tahun finansial musim ini. Inter masih menghadapi ketidakpastian masa depan meskipun sang pemilik Suning telah berhasil memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan UEFA terkait pelunasan cicilan transfer pemain kemarin. Suning kabarnya juga siap untuk mendapatkan pinjaman 240 juta euro dari Goldman Sachs untuk menutupi biaya operasional mereka selama sisa musim ini sekitar 150 juta euro. Suning masih ingin tetap menjadi pemilik klub yang berarti bahwa nama-nama seperti Fortress, BC Partners, dan Bain Capital tidak punya peluang untuk mengambil alih kendali Nerazzurri untuk saat ini. Inter memang tidak kurang peminat dari perusahaan di Amerika, tetapi opsi yang paling mungkin untuk saat ini adalah pinjaman langsung yang bisa membantu Suning menghormati tenggat waktu UEFA dan FIGC berikutnya, yakni pada bulan Mei dan Juni. Sementara itu, fcinternews.it melaporkan bahwa Inter akan mengumumkan sponsor kaos utama baru mereka ketika Stefan Zhang kembali ke Milan akhir bulan ini. Hisense, EA Sport, Honor, Oppo, OnePlus, Huawei, Xiaomi, dan Samsung adalah beberapa rekan bisnis yang mereka ajak bicara. Dan salah satu dari perusahaan ini berpotensi menjadi sponsor kaos Inter di musim depan.